Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan masih hangat tentu saja untuk denda dari Komdis PSSI kemarin yang sudah kita bahas. Tapi memang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua yang mungkin buat sebagian teman-teman belum begitu mengerti atau belum begitu paham. Nanti akan kita coba ulang beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto sehingga ya teman-teman yang lain juga bisa menyimak dan bisa ya setidaknya lebih mengetahui apa sih sebetulnya yang didenda gitu ya. Nah ini juga untuk yang Persib Bandung secara tim gitu, ini ada satu kerugian yang mana bukan hanya kalah kemarin, sudah kalah 2 kali di ajang ACL tentu saja, namun juga kerugian untuk tim-tim dari Indonesia untuk berlaga di ACL musim berikutnya teman-teman. Nah ini memang kemarin katanya ada apa ya, satu bukan intervensi, ada ya pembicaraan katanya Persib harus tampil lebih bagus lagi di sisa pertandingannya. Ada 4 pertandingan terakhir kalau nggak salah. Jadi di ACL 2 ini Persib harus betul-betul memanfaatkan momen 4 pertandingan terakhir di ACL 2 ini, karena ini akan mempengaruhi ya jumlah tim yang akan bermain di ACL musim berikutnya teman-teman. Kalau memang hasil Persib Bandung ini buruk di ACL 2 musim ini, ya kemungkinan musim depan hanya ada 1 tim lagi atau ya tidak ada sama sekali. Nah ini ya memang berpengaruh sekali, makanya Persib Bandung menjadi tumpuan Indonesia juga sebetulnya. Tumpuan dari tim-tim dari Indonesia juga berharap ke Persib Bandung meraih minimal ya sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan Bojan Hodak di awal sebelum memulai ACL 2 ini, minimal lolos dari fase grup. Karena ya kita tahu sendiri Persib di 2015 ini pernah sampai melaju ke ke sudah lolos fase grup ya waktu itu oleh Jajang Nurjaman. Jadi ya mau tidak mau minimal sama lah perolehan 10 tahun kemarin itu diulang lagi oleh Bojan Hodak, yaitu lolos dari fase grup. Minimal itu dulu saja, karena ya akan mempengaruhi katanya nilai atau poin yang akan didapatkan tim Indonesia di ajang Piala Asia teman-teman. Jadi ya beban sebetulnya beban juga gitu ya, baik buat Bojan Hodak maupun buat tim Persib Bandung untuk pemainnya secara keseluruhan. Tapi ya mudah-mudahan lah tidak menjadi beban tersendiri lagi, apalagi ya teman-teman Boboto juga harus mengerti situasi dan kondisinya di dalam lapangan ataupun secara psikologis pemain gitu ya. Sudah kalah terkena denda, atau istilahnya mah udah jatuh tertimpa tangga. Kalau ini sudah kalah di ACL 2 tertimpa denda gitu ya oleh Komdis PSSI. Jadi ya semuanya dari manajemen, dari mulai staf pelatih, pemain, itu semuanya memang sedang mengalami satu beban mental sebetulnya yang mana harus diperbaiki di jeda FIFA Matchday ini teman-teman. Jadi ya ada beberapa juga pertanyaan dari beberapa Boboto kemarin. Yang pertama ini mengenai ACL juga. Untuk denda yang dijatuhi oleh Komdis PSSI kan 5 pertandingan atau putaran pertama ini tanpa penonton katanya. Jadi 5 laga kandang Persib di Liga 1 itu 2 tidak boleh ada penonton sama sekali, alias ya tidak boleh ditonton gitu. Untuk 3 pertandingan kandang Persib yang lainnya boleh ditonton, namun ada penutupan di tribun utara dan selatan. Jadi hanya di VIP dan juga hanya di tribun timur gitu ya. Nah ini juga ada kabar bagus sebetulnya buat teman-teman, yang mana ya bisa jadi ketika nanti ada larangan sampai dengan putaran pertama itu Persib sudah akan bermain di GBLA lagi, karena ya sudah oke lah, sudah mencapai 98% katanya. Dan ini
untuk harusnya laga melawan Persebaya besok sudah bisa di GBLA ya tanggal 18 Oktober. Nah, namun ya kita lihat nantilah perkembangannya, apakah Persib akan menunda dulu bermain di GBLA sehingga boleh dihadiri penonton, karena ya biar sama-sama merasakan aura baru dari GBLA gitu ya. Jadi nanti kita coba update lagi, tapi kalau memang sudah karena kan melawan setelah FIFA Matchday ini Persib akan menghadapi Persebaya Surabaya, big match juga. Jadi apakah memang sudah tanpa penonton akan bermain di GBLA atau si Jalak Harupat dulu? Nah, ini memang masih kita tunggu konfirmasi lebih lanjut, tapi ya satu persatu dulu kayaknya masalah ini mau dibereskan gitu ya oleh manajemen. Nah, kita balik ke masalah pertanyaan tadi. Jadi kalau untuk pertanyaan apakah untuk laga yang dihukum Komdis ini berlaku Liga 1 atau termasuk ACL 2 juga? Nah, ini tidak termasuk ACL 2 teman-teman. Jadi 5 pertandingan kandang Persib ini khusus di Liga 1 yang tanpa penonton sama sekali ataupun penutupan tribun utara dan selatan, itu khusus di Liga 1. Tapi kalau di ACL 2 ya Persib masih bisa kan ada 2 laga kandang lagi, Persib Bandung melawan Lion City Seller dan Zhejiang FC, itu teman-teman bisa saksikan gitu ya. Jadi bisa nonton ya laga terdekat ACL 2 ini melawan klub asal Singapura Lion City Seller, itu bisa teman-teman di bulan Oktober ini kita nonton ke stadion, dan itu beda untuk kepengurusannya atau ya larangannya bukan untuk nonton ACL 2 gitu ya, hanya di Liga 1 saja untuk larangan denda dari Komdis PSSI ini. Sehingga ACL 2 mangga kita padati, kita kasih dukung semangat untuk dukungan yang full lah gitu ya untuk skuad Persib Bandung agar memang meraih hasil yang maksimal, karena ini ada beban tersendiri. Kemarin katanya ya ini klub-klub atau juga ada permintaan khusus dari beberapa pihak yang harus bermain bagus untuk Persib Bandung karena menentukan nasib tim-tim Liga 1 yang akan bermain di ACL 2 musim berikutnya teman-teman gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kemarin katanya Kang untuk denda ini kan sudah diberlakukan. Apakah dari manajemen Persib tidak melakukan hal sesuatu atau bagaimana katanya? Nah, ini sudah kita jelaskan juga kemarin. Sebetulnya kalau kita bicarakan ya tidak bisa semuanya kita bicarakan ya, karena itu ada hal-hal yang memang sensitif dan juga harus disensor gitu biar tidak ke umum saja atau tidak ke publik. Tapi yang jelas ya manajemen Persib Bandung tidak akan melakukan banding, walaupun memang sempat ada beberapa alternatif kalau memang nanti hasil Komdis PSSI ini terlalu berat ya tentu akan melakukan banding. Tapi kalau untuk sampai setengah musim ini dan denda uang sebesar itu ya mungkin tidak terlalu masalah gitu ya untuk manajemen, walaupun ada deretan beberapa kerugian yang akan diterima, karena ya mau nggak mau menurut manajemen Persib juga ya kita pantas lah menerima hal itu, maksudnya menerima sanksi dan denda gitu ya, itu ya mau tidak mau harus kita terima karena buktinya dan juga kejadiannya memang terjadi seperti itu, walaupun ya kedepannya jangan sampai terulang lah gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang lanjutan sebetulnya ya kita bacain aja lah. Kang, kenapa katanya sebelum official statement Persib Bandung itu biasanya 1 jam sudah diumumkan di channel ini gitu ya, di channel saya maksudnya. Nah, apakah memang sudah dikasih tahu duluan atau bagaimana? Gimana ya jawabannya ya, mungkin kebetulan gitu ya, atau inilah ditanya ke yang di belakang layar, kenapa harus saya duluan gitu. Nah, ini ya mungkin ya kebetulan aja lah jawabannya ya teman-teman. Ya walaupun ya memang ada beberapa ya namanya kita nanya pasti dijawab gitu ya. Jadi ya
ya ini katanya. Nah, kata-katanya juga katanya kenapa sama, ya hampir sama gitu ya. Jadi kemarin sebelum 1 jam sebelum official Persib Bandung mengumumkan hasil dari denda komdis ini, kan kita upload duluan gitu ya videonya, dan itu memang ya 99% sama apa yang kita omongin, karena ya memang itu gitu yang mau dibahas oleh manajemen. Jadi ya alhamdulillah kemarin juga kita coba sampaikan, ya ini coba mengedukasi lagi buat teman-teman bobotoh semua agar lebih tertib lagi, lebih dewasa lagi untuk sepak bola modern, khususnya untuk Persib Bandung ke depannya, karena kita menuju ke situ tuh minimal harus memperbaiki dari tingkah laku supporter dulu gitu ya. Kalau memang sudah siap, baru kita juga sudah siap infrastruktur menuju sepak bola modern, teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan informasi yang kita kasih di channel ini ya bisa sedikit mengedukasi, karena tidak semua tidak semua channel atau tidak semua konten itu ada unsur edukasinya, tapi mudah-mudahan di sini ya setidaknya ada pertanyaan yang kita jawab, ada juga yang teman-teman pengen tahu apa, kita tanyakan dulu, misalkan sudah ada jawabannya baru kita kasih tahu, yaitu bagian dari edukasi juga. Jadi ya tidak salah informasi, jadi tidak hoax gitu ya jatuhnya, gitulah. Mudah-mudahan ya kalau ini baik, ya tidak ada salahnya juga untuk menginformasikan kepada teman-teman bobotoh gitu, walaupun lebih cepat dari official statement Persib Bandung, tapi itu sama aja kok isinya, mau nonton di sini mau di official Persib Bandung juga nggak masalah, yang penting isinya sama dan hasilnya juga positif gitu ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir saja mungkin di weekend kali ini. Nah, ini ada pertanyaan kemarin, Kang, kenapa itu yang harusnya yang bayar denda itu kan kemarin Persib Bandung didenda 295 juta denda materinya gitu ya. Kenapa tidak dilimpahkan saja kepada pelaku yang sudah ditahan kemarin atau yang menyalakan flare sekalian? Nah, ini ada informasi baru lagi, teman-teman. Kalau untuk flare, penyalaan flare itu kan denda maksimalnya 250 juta. Nah, 45 juta ini denda macam-macam, ada pelemparan barang ke dalam stadion, diantaranya pelemparan air mineral, katanya botol, lalu ada kursi, ada beberapa barang yang lainnya juga, termasuk ada juga untuk pitch invasion gitu ya, supporter yang masuk ke tengah lapangan dan ada kekerasan di situ menyebabkan luka-luka steward kemarin. Nah, ini menjadi tidak dirinci untuk berapanya, namun ya kalau untuk yang penyalaan flare ini itu ya tidak bisa ditangkap juga, tidak bisa dijadikan tersangka karena tidak melakukan kasus pemukulan, teman-teman. Nah, kalau yang untuk yang kemarin 6 orang tersangka ini sudah jelas diidentifikasi melakukan pemukulan. Nah, kalau untuk yang menyalakan flare ya tidak ada yang melakukan pemukulan itu, sehingga kalau untuk flare ini kabarnya, teman-teman, manajemen ya selanjutnya di laga selanjutnya itu betul-betul tidak ingin kecolongan lagi katanya. Jadi dari hasil penemuan kemarin cara masuk flare bagaimana atau bagaimana, nah ini ya akan dievaluasi lagi, sehingga ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah hal-hal yang dilarang gitu ya, karena kemarin berbeda kasusnya. Kalau yang flare ya kasusnya beda, yang pengeroyokan juga beda, walaupun mungkin ada korelasinya atau ada hubungannya, kita juga nggak masuk ke itulah, itu biarkan tim investigasi internal saja gitu ya, karena kita juga bukan detektif, kita juga bukan aparat yang mengurusin itu gitu. Jadi ya kalau media fungsinya hanya mengontrol saja baik buruknya, dan kita juga harus menginformasikan ya setidaknya untuk teman-teman bobotoh gitu ya, pada khususnya biar tahu apa sih sebetulnya yang terjadi di Persib Bandung ini. Nah, ini menjadi satu hal yang memang flare ini kemungkinan kalau yang kedepannya kata manajemen yang menyalakan flare itu akan di-ban, entah mungkin 1 musim atau berapa lama gitu ya. Ininya kemungkinannya seperti itu, tapi tidak bisa ditahan secara administratif gitu. Tapi kalau untuk secara ya
sistem itu bisa dari manajemen kita bekukan saja akunnya, tidak bisa membeli tiket dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang kedepannya akan dilakukan oleh manajemen. Begitu mungkin teman-teman ya. Jadi tidak bisa dilimpahkan kepada si pelaku, walaupun ya bager lah, manajemen sudah memberi keringanan, tapi ya jangan dilakuin terus loh gitu ya. Jangan diulangin lagi lah gitu. Jadi ya manajemen udah baik lah sejauh ini. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.